kita sebelumnya punya catering business di San Diego, khusus makanan Indonesia. Dan kebetulan juga di San Diego tuh nggak ada yang namanya restoran atau rumah makan atau catering Indonesia gitu loh. Rumah lumbung kita kan sebenarnya cuma ukuran 2x3 ini sebenarnya nggak besar seperti yang orang-orang pikir gitu. Jadi dia pikir bikin warung aja nih pas banget nih, kecil kan. Ini kan kita sering banget ya ditanya nih sama teman-teman di Indonesia, kalau tinggal di Amerika tuh gampang nggak sih nyari makanan Indonesia, terus kalau kangen tuh gimana gitu? Sebenarnya sih kita bisa jawabnya juga macam-macam ya. Pertama tergantung kita tinggal di mana. Ya. Karena ada beberapa kota yang gampang banget dapetin makanan Indonesia gitu kan, atau mentok-mentok paling misalnya nyari bahannya udah gitu masak sendiri gitu. Ujung-ujungnya nyari sendiri gitu ya. Ujungnya nyari sendiri. Tapi sebenarnya ini banyak mungkin yang belum tahu juga di Indonesia kalau sekarang ini bahkan ada bukan hanya makanannya tapi nuansanya full komplit, seolah-olah kita lagi makan di Indonesia. Dan bukan cuma itu aja, makannya itu bener-bener di lumbung. Wow, aduh ini aku tiba-tiba merinding loh. Bukannya saung, ya. lumbung. Jadi ini suasana Indonesia tapi di Amerika ya. Di Amerika. Wah, gitu. Ini apa nih, Van? Sebenarnya sih mau bilangnya apa enaknya ya? Apakah restoran atau fine dining restoran atau apa istilahnya ya? Karena ini benar-benar unik banget. Jadi kebayang gak sih Dan kalau misalnya kita makan di dalam bekas lumbung padi gitu ya. Dan ini eksklusif hanya buat kita. Jadi kita jadi kayak tamu VIP. Wow. Dengan suasana full Indonesia, dengan makanan Indonesia yang dikemasnya itu bener-bener rasanya otentik, tapi kemasannya tuh kayak bener-bener fine dining yang dengan nuansa tradisional Indonesia gitu. Jadi ini nggak hanya dapat makanan, tapi juga dapat suasana Indonesia. Full. Iya. Komplit. Ini mungkin kita bisa langsung aja kenalan sama pemiliknya gimana? Nah itu dia. Karena ini juga viral banget ini. Nah ini adalah sebuah restoran ya. Restoran namanya Warung Riri yang berlokasi di San Diego, California. Iya. Nah ini pemiliknya udah sama kita nih sekarang. Dan dari namanya Warung Riri udah ketahuan dong siapa yang kita ajak ngobrol. Inilah dia, Warung. Halo Warung, apa kabar? Ada Chef Riri nih. Halo Riri, apa kabar? Baik. Apa kabar Mbak Dania? Apa kabar Mas Irfan? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu loh sebenarnya. Wah ini sebenarnya nih kita senang banget bisa ngobrol sama Chef Riri yang waktunya nih jadwalnya padat banget. Iya ya. Kebayang gak sih ada satu tempat makan Indonesia di Amerika yang udah fully book selama setahun. Nah, gila. 2 tahun jadinya nih sekarang. Berapa? 2 tahun sekarang jadinya. 2 tahun loh. 2 tahun. Iya. Ini tahun kedua kita fully book sebenarnya jadinya. Wah. Gitu, sebelum kita mendengar lebih lanjut, mungkin Riri bisa cerita ya. Seperti apa sih ini konsep restoran yang tadi diceritain sama Irfan itu? Oke. Halo. Nama saya Riri, tapi di sini saya selalu dipanggil Ri Sims. Sims adalah nama belakang suami saya. Jadi waktu tahun 2019 saya pulang liburan ke Bali, ke Indonesia sama suami, sama keluarga, sama anak-anak. Pulang dari Bali 1 minggu sebenarnya sebelum pulang dari Bali, suami saya jatuh cinta sama rumah lumbung Indonesia. Waktu itu kita cuman sekedar lihat-lihat sebenarnya karena di Sanur tuh banyak sekali kan rumah-rumah lumbung dari Bali kan. Nah terus udah gitu kecintaannya akan Indonesia sebenarnya yang bikin dia kepengen banget punya rumah lumbung di belakang rumah. Jadi dia bilang boleh nggak kita beli ini? Terus permasalahannya adalah gimana cara kirimnya kan gitu. Nah, waktu itu dia sebenarnya kepengen beli rumah lumbung ini cuman buat kantornya dia. Karena dia adalah seorang graphic designer yang bekerja dari rumah. Jadi dia kepengen punya studio dia sendiri gitu kan. Nah, suami saya nih udah 6 tahun tinggal di Indonesia sebelum kita nikah dan menikah di San Diego. Nah, dia
pas perjalanan pulang, karena kita 24 jam traveling kan, karena di pesawat tuh lama banget. Dia pikir-pikir, wah daripada jadi studio, kayaknya mendingan jadi warung aja nih. Gak tahu kenapa. Jadi sebenarnya ide dari awal semuanya nih adalah idenya suamiku gitu. Kenapa dia milih warung? Karena kita sebelumnya punya catering business di San Diego, khusus makanan Indonesia. Dan kebetulan juga di San Diego tuh nggak ada yang namanya restoran atau rumah makan atau catering Indonesia gitu loh. Susah sekali di San Diego untuk cari makanan Indonesia. Terus karena dia pikir, oh daripada bikin catering kan, bikin warung aja. Nah, balik lagi kan, warung itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat di Google atau kalau kita baca di Wikipedia, di mana-mana lah, warung kan awalnya sebenarnya sebuah usaha makanan, entah itu makanan ringan, entah itu makanan kecil, dan itu kan biasanya ada di perkarangan rumah seseorang gitu kan. Nah, terus biasanya juga kan dia jualannya misalnya kayak warung kopi gitu kan, dia jualannya pasti hal-hal yang berbau makanan. Nah, suami saya berpikir kalau kita bilang ini warung, satu tempatnya kan kecil. Rumah lumbung kita kan sebenarnya cuma ukuran 2x3, ini sebenarnya nggak besar seperti yang orang-orang pikir gitu. Nah, 2x3 meter ya? Ya, 2x3 meter. Jadi dia pikir bikin warung aja nih, pas banget nih, kecil kan. Nah, terus yang jadi PR adalah masakan Indonesia itu nggak dikenal banyak orang. Nggak usah masakannya. Ketika kita bicara sama orang, kamu tahu nggak Indonesia di mana? Pasti rata-rata semua bilangnya nggak tahu. Tapi ketika kita bilang Bali, semua orang langsung, wah gitu kan. Nah, makanya dia berpikir ya udahlah kita bikin warung aja gitu. Itu awal idenya. Dan Riri karena balik lagi itu nama saya ya kan. Nah, terus dia juga berpikirnya adalah biasanya kalau di Amerika atau dimanapun lah sebenarnya, kalau woman business itu pasti akan lebih keren lah kelihatannya gitu. Tapi kan di balik itu woman business tuh pasti banyak didukung orang. Dan balik lagi ke konsep si warung tersebut gitu loh. Warung kan yang jalanin warung biasanya ibu-ibu gitu. Karena si ibu ini kepengen bantuin ekonomi keluarganya kan gitu kan. Kayak warteg gitu, warung Tegal. Kan tetap aja pasti ibu-ibu yang jualan gitu. Jadi dia berpikir, wah pas banget nih namanya warung Riri. Pelafalannya pasti jadi susah sama orang Amerika. Tapi justru itu yang bikin unik. Karena mereka pasti berpikir gini, aduh, namanya apa ya? Terus mereka akhirnya mengucapkan gitu loh, warung Riri. Jadi secara nggak sadar pun orang-orang atau yang booking atau yang tahu pengen makan, mereka udah terpikir secara nggak sadar gitu loh bahwa oh iya namanya aja susah gitu. Dan jangan kaget kalau ternyata banyak orang juga yang pikir nama saya beneran warung. Jadi benar tadi Irfan ya, manggilnya warung. Mas Irfan bener. Nah begitu dia datang, karena kan memang balik lagi ya kecintaan suami saya kan Indonesia. Jadi dia meng-create belakang rumah kami ini seperti bener-bener tropical gitu loh. Kebetulan juga kan San Diego musimnya subtropis, jadinya dia kayak pohon pisang tuh pasti bisa tumbuh. Terus pohon pepaya pasti bisa tumbuh. Buah-buahan subtropis tuh biasanya bisa tumbuh gitu. Jadi dia pikir, oh ya udah sekalian aja all out gitu loh. Jadi dia set up semuanya dari awal, bikin kayak beneran kita masuk ke pekarangan kita itu beneran ditransfer kayak pergi ke Bali gitu, kayak di Ubud, kayak di saung-saung, bener-bener nggak kayak di kota gitu. Itu konsep awalnya. Karena balik lagi kan, kalau buat saya kan gimana kaki dipijak di situ apa sih? Langit dijunjung. Ya gitu kan, tapi kan saya tetap pengen ceritain ke anak-anak bahwa ini loh kamu tuh anak orang Indonesia gitu, jadi budayanya Indonesia, terus culturalnya Indonesia, tradisi Indonesia itu terus ditanamkan ke anak-anak. Balik lagi ke kecintaannya suami saya akan Indonesia itu juga sama. Menurut suami saya, Amerika tuh seperti Indonesia di zaman dia kecil gitu loh. Artinya semua orang panggil bapak, semua orang panggil ibu, semua orang panggil om, semua orang panggil tante gitu kan. Dan orang Indonesia tuh kan selalu keramah tamahannya, welcomingnya ke orang lain itu tuh kita tuh jaga banget kan silaturahmi kita gitu kan. Jadinya menurut dia
ya kita punya rumah lumbung ini nggak mungkin kita bisa kekep sendiri gitu loh. Kita kepengen orang-orang juga nikmatin rumah lumbung ini gitu. Waktu kita belum buka selama percobaan, kan kita mesti ada masa percobaan dan lain-lain, dan sampai sekarang tetangga-tetangga kita juga jadi mendukung kita karena ya mereka juga ngerasain suasana dan keharmonisan dan keramah tamahannya kita. Karena balik lagi kan, menurut orang tua saya, kalau kita punya lumbung, artinya kita punya berkat. Rumah padi atau rumah lumbung itu kan rumah berkat gitu kan. Karena kan padi itu kan berkat buat orang Indonesia ya. Nah, jadi filosofinya adalah ketika kita punya rumah padi, ketika kita punya rumah lumbung, pasti kita bisa membagikan berkat kita ke banyak orang gitu. Karena kan ini kan dulunya isinya kan padi kan ini kan. Jadi di tradisi Indonesia pun ketika panen padi, semua orang kan berbondong-bondong nih bawain berasnya mereka taruh di rumah lumbung ini gitu kan. Nah, dimanapun loh di Indonesia, nggak cuma di Sumatera, nggak cuma di Bali, nggak cuma di Jawa, pasti kan semua pada bawa tuh padinya taruh di rumah lumbung mereka. Dan mereka akan duduk bersama, mereka akan gotong royong, mereka akan bagikan makanan. Nah, jadi konsepnya pas banget masuk gitu. Nah, itu juga sih sebenarnya yang bikin jadi kita beda dari kebanyakan. Kocak juga ya Van ya, gini kan kita kalau liburan ke Indonesia atau kemana gitu ya, kita bawa souvenir gitu, beli apa, gantungan kunci, bawa apa, rumah lumbung. Rumah lumbungnya walaupun tadi dibilang 2x3 meter ya, ini kemarin kan saya tuh udah sempet datang ke sana, dan kalau misalnya pengen tahu kayak apa sih gambarannya, sebenarnya kalau kita ke website VOA Indonesia itu ada di salah satu program VOA namanya Susah Nggak Ya. Itu ada tuh liputan waktu itu saya sama Ronan, reporter VOA juga, itu ke warung Riri. Nah, jadi kita kasih gambarannya tuh, dan itu balik lagi tadi omongannya Dania, itu lumbungnya itu walaupun dibilang cuma 3 kali berapa tadi? 2 kali 3 meter, itu kan luas di dalamnya, tapi struktur bangunannya, tingginya, atapnya itu kayak rumah gadang, gede banget gitu loh. Nah itu jadi gimana waktu ngebangunnya tuh, Ri? Ngebawanya dulu deh. Oh iya, ngebawanya sampai ngebangunnya. Oke, jadi setelah suamiku jatuh cinta kan nih sama rumah lumbung ini sebenarnya rumah lumbung ini asalnya dari Sumatera. Temen kami di Bali, dia memang pekerjaannya adalah mengumpulkan rumah-rumah tradisional di seluruh Indonesia yang kemudian dia olah lagi, di-reclaim lagi, dan dibangun untuk jadi sebuah balai-balai gitu loh. Dia jual lagi gitu. Itu sebenarnya yang bikin berbeda. Nah, terus ini sebenarnya kantornya dia ini. Ini dia jual rumah lumbung yang lain kayak rumah joglo, rumah dari mana-mana lah ya, dari rumah ini gitu, dari kantor ini. Ini nih kantornya dia. Waktu Dev bilang, boleh nggak saya beli gitu? Dia tuh nggak kasih sebenarnya. Dia bilang, emang kalian mau pindah lagi ke Bali gitu kan? Karena kita kebetulan juga 2019 itu kita agak lama sih. Yang tadinya liburan 2 minggu jadi liburan 2 bulan. Jadi dipikirnya temen kami ini, kita mau pindah lagi ke Bali nih, mau ditaruh di rumah gitu, maksudnya di Bali gitu. Terus kata suamiku, enggak, kita mau kirim ke Amerika. Terus kata temenku, waduh kalian ini juga ya, gila juga ya gitu. Cara ngiriminnya gimana kan gitu kan mereka tanya. Nah terus akhirnya kita bilang, jadi sebenarnya tahun 2019 itu waktu kita ke Bali, suamiku tuh punya mimpi dan cita-cita dari dulu. Dia bilang kalau suatu saat kita punya rumah sendiri, dia mau furnish satu rumah itu dari Bali semua. Kecintaannya dia itu adalah, paling penting adalah menurut dia nih, his dream lah ya, meja makan yang ukiran Bali. Itu awalnya. Meja makan ya. Meja makan. Kan ya itu yang tadi Mbak Dania bilang, orang mah belinya kaos gitu lah, souvenir gitu. Nah ini seminggu kan sebelum pulang gitu loh. Jadi kita sebenarnya udah punya setengah kontainer waktu itu. Dia pesen ukiran Bali itu dikerjain selama 3 bulan. Meja kayu jati diukir sesuai dengan mimpinya dia, nuansa laut. Kalau kita lihat gitu, itu beneran ada ikan kura-kura, ada ikan pari, ada segala macam lah, pokoknya biota laut gitu. Terus kita juga beli tempat tidur, dipan. Kita juga beli kaca besar ukuran kayu.
Terus aku beli banyak keramik-keramik dari Jenggala. Jadi isi setengah kontainernya tuh itu gitu. Itu udah ready to go tuh waktu itu. Cuman karena tiba-tiba dia jatuh cinta sama ini, akhirnya kita tambahin setengah kontainernya itu jadi 1 kontainer. Itu cara kirimnya 1 kontainer. Itu menghabiskan waktu selama sekitar 6 bulan setelah kita pulang. Perjalanan Bongkar dulu jadi ya. Bongkar dulu, terus di packing semuanya di 1 kontainer. Nah waktu itu pun suamiku tuh bilang ini, saya gimana masangnya ya ini katanya gitu. Ada instruksinya gitu kan? Gak ada, ini kan emang benar-benar Bisa tradisional. juga sih, coba di Google aja. Iya. How to build Rumah lumbung. Gak ada. Jadi karena dia graphic designer kan, jadi dia selama seminggu itu dia nguber. Tiap hari kita datang ke temen kita ini kan, terus dia gambar gitu, dia nomor-nomerin ininya apa namanya siku-sikunya, balok-baloknya. dinomer-nomerin, semuanya dinomerin. Karena menurut dia kalau saya mesti pasang sendiri, ya kan saya paling nggak salah gitu loh pasangnya. Nomor-nomerin gitu, udah digambar, dia bikin manual sendiri. Pinter. Itu dengan keyakinan ya pastilah kita bisa lah pasang sendiri gitu, pelan-pelan kata dia gitu. Nah tapi balik lagi, rumah lumbung ini kan memang berkat ya. Jadi setelah 1 kontainer itu selesai, perjalanan ke sini, seminggu sebelum tiba, kita dapat telepon dari kontainer kan, kata mereka, Ibu ini 1 kontainer tuh biasanya nggak bisa dibawa ke perumahan, karena kan besar gitu loh, maksudnya kontainer kan tuh besar, jadi Ibu harus bisa pisahin minimal 5 truk atau cari truk untuk ambil barangnya gitu. Tiba-tiba temen baik dari suamiku, dia punya perusahaan recycling daur ulang di dekat pelabuhan. Dia dengan antusias kan diposting sama suamiku di Facebooknya. Suamiku dibilang, ada nggak yang mau bantuin kita bawa barang dari pelabuhan ke sini? Tiba-tiba teman baiknya suamiku ini bilang, saya kan punya perusahaan, maksudnya dia punya forkliftnya, dia punya truknya segala macam. Udah saya kasih aja gratis. Wow. Itu berkat pertama yang aku bilang sama suamiku, ini emang bener-bener luar biasa loh, rumah lumbung ini banyak kasih berkat buat kita, juga buat banyak orang gitu. Jadi itu hari Jumat dia tutup perusahaannya, dia punya 10 kru, dia punya 5 truk, dia punya dia punya forklift. Itu hari Jumat loh, dia datang bersama truk-truknya itu bongkar barang dari kontainer itu 5 jam itu. Dari jam 5 pagi apa jam 6 pagi mereka. Udah jadi sampai sini udah jam 12 siang. Pas di belakang rumah kita adalah sekolah anak-anak. Pas sekolahnya lagi bubar juga. Ya, tapi balik lagi gitu, karena tetangga-tetangga kita baik ya, karena mereka tahu kita sering kasih makanan ke mereka, sering ini gitu. Mereka jadi akhirnya ngebantu kita semua gitu untuk ngebongkar itu barang gitu. Okay. Nah, cara pasang. Ini kayaknya udah mulai kayak lebih rumit lagi nih ceritanya. Cara pasang, mikir kan, ini gimana pasangnya? Akhirnya kan ditumpuk nih semua kerat-keratnya itu kan, karena 1 kontainer. Jadi sebenarnya di belakang rumah, di pekarangan yang di kebun, di depan rumah itu semua penuh dengan kerat. Terus suamiku bilang, ini kita gimana bongkarnya? Terus itu kan datang bulan November ya, itu datang bulan November. Kata dia, udahlah biarin aja, tunggu aja ntar sampai bulan April kalau udah masuk mulai musim panas, maksudnya udah mulai agak springtime, udah panas gitu, baru kita bongkar. Karena November kan kalau menurutku sih dingin juga gitu di San Diego, nggak kayak di Bali gitu, tetap aja dingin. Terus dia bilang, aku mau telepon temanku ini namanya Boni, yang punya asli rumah lumbung ini, yang dari Sumatera itu. Dia mau nggak ya datang ke sini gitu, bantuin aku pasang, kata dia gitu. Terus kata si temanku Boni ini, dia bilang, kalau kamu mau bayarin aku tiket, aku datang, katanya gitu. Kata dia, waduh, tiketnya harganya sama kayak harga pengiriman kontainer gitu kan, maksudnya. Terus aku bilang, coba deh aku telepon dia ada di mana sih sebenarnya gitu. Aku telepon, ternyata temanku si Boni ini, dia baru pertama kali datang ke Amerika di Florida. Istrinya memang orang Florida, orang Rusia, tapi warga negara Amerika, tinggal di Florida. Ini pertama kali dia datang untuk ketemu keluarga istrinya. So aku bilang sama Boni, itu hari malam minggu aku telepon dia.
Terus kata dia kalau beliin tiket saya datang, katanya gitu. Soalnya saya sedih sebenarnya lihat kerat-keratnya itu di bawah gitu. Karena menurut Boni, kalau kita punya kayu gitu, rumah kayu, walaupun dia jati tua, jangan ditidurin di bawah karena takutnya embun atau hujan atau segala macam. Dia paling nggak harus berdiri gitu loh, harus berdiri tegak. Supaya kalau kena air, kena hujan, kena apa, ininya turun jatuh gitu, nampung air gitu loh. Jadinya rusak gitu takutnya dia gitu. Hari Senin pagi dia udah datang. Selasa pagi sama dia udah bongkar semuanya. Ya udah. Terus akhirnya suamiku posting lagi di Facebook, dia bilang ini, temen kami si Boni datang, ada nggak yang mau datang bantu untuk berdiriin tiang-tiangnya aja gitu loh, berdiriin tiang-tiangnya. Tiba-tiba sepupunya suamiku, dia kerja di perusahaan kontainer, mungkin kontainer apa, kren, dia supir kren gitu, dia kontraktor. Dia bilang, kamu mau nggak saya bantu? Gratis, kata dia gitu. Wow. Gila, ini tadi ini banget ya kayaknya ya jalannya ya. Berdatangan langsung ya. Bantuan berdatangan, gotong royong orang Indonesia itu ternyata ada beneran di Amerika gitu. Tahu nih. Berkat lumbung itu. Iya. Lumbung itu gitu. Akhirnya dia datang hari Minggu, terus dia bilang saya bawa kren yang paling kecil, katanya gitu, yang paling kecil aja deh, nggak usah yang gede-gede karena kayaknya cukup yang paling kecil. Pas dia datang, aku sama Boni sama semuanya pada melongo. Ya ampun, ini mah keren gede banget. Maksudnya kayak dibuat di apartemen-apartemen gitu loh kalau mereka bangun keren. Jadi itu kemarin tiang dan fondasi berdiri itu cuman memakan waktu 6 jam. Wow. Semua teman-temannya suamiku ada 6 orang, mereka datang untuk bantuin gitu, dan semuanya adalah para kontraktor gitu. Jadi memang dia tahu betul cara bangun rumah dan lain-lain gitu. Itu dibantu, dan si Boni bilang, ini kalau gotong royong di Indonesia nih, kalau kita bikin bangun rumah gitu, biasanya kan minimal 3 minggu lah buat jadi berdiri gitu, fondasi tiang-tiangnya itu kan biasanya. Nah ya udah, terus dari situ baru suamiku sama Boni itu dia yang naik ke atas pakai harness, pakai tangga untuk bikin atapnya ini. Atapnya itu yang memang luar biasa susahnya tuh atapnya tuh. Oke. Nah, sampai akhirnya Sika cerita kan udah berdiri nih. Dan akhirnya diputuskan menjadi restoran tadi sesuai dengan obrolan di pesawat tadi ya. Ya, obrolan di pesawat ya, jadi warung. Nah, kebetulan juga di California ada namanya San Diego Community College. Jadi itu kampus yang punya banyak pendidikan yang kita bisa ambil secara gratis gitu. Jadi dia ada berapa program, kayak contohnya kursus bahasa Inggris misalnya gitu. Itu siapapun yang tinggal di San Diego, walaupun dia imigran, walaupun dia cuman student pertukaran pelajar atau siapapun lah ya, dia bisa ambil kursus bahasa Inggris gratis itu kan. Nah, di kampus Community College ini, programnya kan bermacam-macam, mulai dari suster, petugas kesehatan, terus fashion, terus musik, segala macam lah ya. Dia juga kebetulan ada culinary programnya gitu. Dan aku waktu itu berpikir, kan namanya juga sekolah ya, sekolah dimanapun, umur berapapun, pendidikan itu penting gitu kan. Terus aku sebenarnya ngambil program culinary-nya itu sebenarnya untuk belajar teknik gitu loh. Karena gini, kan di Amerika segala sesuatu tuh serba canggih ya. Jadi kalau misalnya kita mau masak bandeng lah misalnya, masak bandengnya di presto gitu kan. Nah, kalau kita nggak pergi ke sekolah, kita nggak tahu, oh ternyata ada loh namanya Instapot, oh ternyata ada loh namanya Crockpot, oh ternyata ada loh namanya vakum, cara masak pakai vakum. Itu kan semua diajarkan di sekolah biasanya, nggak diajarkan kita pergi ke toko terus beli, terus ini cara pakainya gimana kan gitu kan sebenarnya. Itu sebenarnya awalnya aku ngambil program culinary itu untuk belajar teknik gitu, dan aku memang sengaja ngambil yang 2 tahun, jadi aku dapat diploma gitu. Karena kalau misalnya suatu saat aku pikir aku mau terusin lah jadi master degree, aku nggak perlu lagi ngambil mata kuliah dasarnya gitu, jadi udah siap lah gitu. Ya udah aku ambil itu. Nah, waktu mau lulus, kita memang sebagai koki atau di culinary programnya itu, kita harus bikin restoran fiktif. Artinya gini, ini loh, sebagai koki itu, sebagai chef itu kamu nggak cuman bisa masak di dapur doang gitu. Kamu harus punya pemikiran untuk menjalankan sebuah restoran, harus punya pemikiran untuk bikin untung rugi bala sebuah restoran gitu loh, harus bikin bisnisnya gitu.
Nah, aku tanya sebenarnya waktu itu sama temen-temen kuliahku, kalian mau nggak bikin makanan Indonesia? Soalnya restoran Indonesia itu nggak ada gitu. Kenapa kita harus kerja per kelompok? Karena kita harus bikin makalah selama 100 lembar, bahasa Inggris semua. Oh, gimana mikirnya kan? Gitu. Terus kita juga nggak bisa, ya sama lah seperti anak-anak kuliahan lain yang nggak bisa plagiat, nggak bisa copy paste, nggak semua harus bikin sendiri gitu. Nah, kebetulan juga tiba-tiba pandemic hit kan itu 2019 ke 2020 kan? Iya. Pandemic hit. Jadi mau nggak mau kita udah nggak bisa lagi, bisa sih kita kerja kelompok lewat Zoom, tapi aku juga tanya sama grupku, nggak ada satupun yang mau gitu. Semua maunya cuman aku bikin toko pizza aja lah biar cepet gitu, biar aku cepet lulus, biar aku bisa dapat nilai gitu. Kalau aku mikirnya justru harus bikin yang beneran supaya kita belajar gitu loh. Kalau misalnya kita gagal kan paling nggak kita bisa ngambil ilmunya gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kita sukses, kita juga punya kebanggaan sendiri bahwa oh ini loh hasil kerja kerasku selama ini kan gitu kan sebenarnya. Nah, ya udah akhirnya kata suamiku, ya udah karena kita pengen bikin warung, bikin aja bisnisnya restorannya itu warung Riri sekalian gitu loh. Pikirin sekalian karena kan emang mesti mikirin logo, semuanya gitu loh. Ya udahlah all out aja sekalian kan gitu mikirnya. Ya udah akhirnya aku kerjain semuanya sendiri gitu. Dosenku, dekanku semua bilang kamu mah gila susah gitu karena 100 halaman kan makalah tuh. Setiap seminggu aku begadang-begadang, besok harinya aku tanya suamiku tolong dong benerin grammarnya, cuma dapat 3 lembar dari 30 lembar. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Masih di Kudos bersama Dania Iman dan Irfan Ihsan, dan kita juga masih ngobrol dengan Riri, chef sekaligus pendiri dari Warung Riri di San Diego. Nah, tadi kan Riri udah cerita nih ya mengenai dia harus bikin makalah yang panjang banget untuk sekolah. Terus akhirnya gimana tuh, Ri? Akhirnya aku bikin semuanya sendiri. Nah, terus udah gitu setelah makalah jadi, sebagai seorang koki kita juga harus bikin makanannya gitu kan. Dari menu minimal harus ada 3 menu, hidangan pembuka, main course, hidangan utama, sama dessert, hidangan menutup gitu. Nah, aku bilang sama dosenku, aku mau bikin 8. Wow. Karena balik lagi menurutku kita dalam posisi lagi belajar. Kalau kita sukses kita yang bangga. Kalau kita nggak berhasil paling nggak kita belajar sesuatu gitu. Udah aku pikir balik lagi sih sebenarnya masakan Indonesia itu kan banyak ragamnya kan, dari Sumatera, dari 5 pulau besar aja udah macem-macem bedanya gitu kan. Nah terus aku pikir kenapa mesti masaknya dari Bali aja gitu, kenapa mesti masaknya rendang aja gitu. Makanya konsepnya Warung Riri adalah setiap bulan menunya beda-beda. Kenapa beda ya? Karena memang masakan Indonesia tuh banyak jumlahnya gitu, nggak cuma dari satu pulau. Dan selalu dari masakan pun, dari tampilannya pun, kita udah travel throughout Indonesian Island gitu. Kita sudah bisa keliling dari berbagai macam pulau di Indonesia, dari makanan aja, ya kan? Nah, ini kan bicara mengenai makanan nih ya. Kan kita juga melihat ya di sosial media juga ini banyak yang ngomongin Warung Riri ini. Sampai ada influencer, terus tiba-tiba datang gitu, taunya dari sosial media. Nah, mungkin Riri juga bisa cerita ya, apa nih yang menarik perhatian mereka, lalu juga makanannya gitu yang bisa sampai akhirnya jadi viral gitu loh. Iya. Oke, jadi kan setelah semuanya jadi ya, kita butuh berapa teman-teman yang sebenarnya kita undang gitu untuk makan gitu. Dan semua sih bilang waktu masa percobaan itu, mereka bilang gini, konsep kalian tuh beda dan unik. Jadi siapapun yang datang nantinya ketika mereka posting di sosial media, karena kan sosial media gede banget kan zaman sekarang kan, pasti kalian akan viral. Mereka udah bilang gitu. Beberapa teman dan keluarga tuh konsepnya itu yang dijual di awal beda ya. Ya, karena satu, cuman kita yang punya ini warung, maksudnya rumah lumbung tradisional dari Indonesia, cuman kita.
di Amerika ya, nggak ada orang lain yang punya gitu. Terus kedua, konsepnya juga adalah masakan Indonesianya. Di San Diego kan nggak ada kan masakan Indonesia gitu. Itu juga udah beda. Terus makanannya juga kan aku maunya tuh farm to fork atau garden to fork gitu. Jadi apa yang kita tanam di sini, pekarangan rumah kita yang kita punya atau petani lokal, itu yang kita gunakan gitu loh. Kenapa? Karena cari daun jeruk purut atau daun jeruk lemon chewy itu susah di Amerika gitu loh. Nah, caranya adalah apa? Nanam kan? Nanam kan? Terus cari serai, mungkin ada, tapi satu serai nih di toko Asia di San Diego itu $1. Nah, aku kebayang tuh gimana mahalnya. Nah, berapa mahalnya itu serai yang saya mau pakai gitu. Bikin rendang kan nggak mungkin cuma bikin satu serai gitu. Serai ya. Kan dia mesti ada serai, ada beberapa batang serai lah gitu. Nah, aku pikir ya udahlah, makanya konsepnya juga farm to fork. Nah, itu kan di Amerika ya, nggak usah di Amerika lah, di Indonesia cari rumah yang punya pekarangan, ada kebunnya itu kan juga susah kan? Nah, makanya karena ini sama suamiku udah dikonsep seperti datang ke desa, datang kayak ke Ubud gitu, ya sekalian aja semuanya. Dan kecintaannya dia akan cabe itu tinggi sekali karena dia keseringan makan sambal tuh sebenarnya. Jadi dia pun nanam 150 jenis cabe macam-macam gitu. Itu di pot-pot sih sebenarnya, itu di pot-pot. Nah, jadi dari beda itu aja mereka udah bilang ini pasti suatu saat siapapun yang datang akan viral gitu loh, karena sosial media. Ya udah, tahun lalu ya kita buka bulan Juli, ini pasangan suami istri. Dia lahirnya di Indonesia tapi besarnya di Amerika. Dari umur 2 tahun dia udah tinggal di Amerika. Jadi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman dia selalu pulang ke Indonesia. Dia usahakan setiap tahun dia pulang ke Indonesia. Nah, dia lihat, loh kok ini ada masakan Indonesia nih di San Diego. Dia orang San Diego. Wah, kebetulan lah aku anniversary kan. Dia waktu itu followernya dia cuma 70 followernya dia. Nah, udah dia anniversary datang berdua, karena kan kita memang kecil kan warungnya, jadi cuman bisa minimal 2 orang, maksimal 6 orang gitu. Nah, terus dia datang berdua anniversary-nya mereka. Dia datang, dia videoin, dia bikin video 15 detik reel di TikTok. Bilang bahwa ini loh ada Little Bali in San Diego gitu, ada Bali di San Diego. Dia cuma bilang gitu doang, nggak ada lain-lainnya. Nah, terus dia datang kan hari Sabtu, udah hari Minggu dia SMS aku, dia bilang aku mau posting ya ke reel, kata dia gitu. Oh iya, oke. Hari Senin pagi aku bangun, ini kok handphone sama email bunyi terus gitu, ning 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 ning. Terus aku bilang sama suamiku, Dev, ini kenapa kok handphone nggak berhenti bunyi setiap 20 detik, itu bookingan. Kita berpikir kita dihack nih. Gitu, kita pikir kita dihack nih. Terus aku lari ke komputer, terus aku ngebloknya tuh tanggal lahir anak-anak gitu kan, terus hari besar gitu, misalnya kayak Natalan, tahun baru gitu, aku blok gitu. Karena aku pikir gini, wah nih kalau misalnya emang ini kita nggak dihack dan beneran kena booking, aku nggak mau kerja full gitu loh, karena anak-anak keluarga adalah paling penting kan sebenarnya gitu. Udah, terus pas aku lihat ya udah, hari itu kita kena fully book sampai dengan bulan Mei tahun ini. Bulan Mei. Setahun. Tahun lalu itu bulan Juli dia datang, kita kena fully book bulan Mei. Karena sistem reservasi kita itu tidak bisa melebihi 1 tahun gitu loh. Iya. Waktu itu cuma bisa sampai bulan Mei bookingan. Nah, abis itu datang lagi orang. Dan yang travel blogger, dia nunggu 2 bulan. Jadi dia di waiting list. Ya, jadi kan semua orang yang nggak bisa masuk ke bookingan, aku tetap ambil nama dan nomor telepon dia jadi waiting list gitu loh. Ya udah, terus aku telepon dia, aku bilang sama dia, aku ada nih open slot gitu kan. Terus kata dia, yaudah saya mau ambil, kata dia gitu. Ya dia ambil. Kan memang dia pekerjaannya travel blogger. Jadi memang dia datang ke usaha-usaha kecil untuk promosiin gitu. Ini influencer sejati sebenarnya seperti itu tuh. Mereka mendukung
dan mensupport small business, tapi mereka nggak ngambil keuntungan gitu loh. Artinya mereka bayar tetap gitu. Influencer itu datang, terus aku pikir dia nggak mau posting kan, maksudnya ya aku nggak berpikir kalau dia mau posting gitu. Yang TikTok itu yang pasangan itu dia dari 70 dia followernya jadi 6.000. Terus yang influencer ini setelah nunggu 2 bulan dia datang followernya dia 45.000. Begitu dia posting naik followernya jadi 75.000. Wow, ini gara-gara datang ke Little Bali. Iya, ke Little Bali ini. Nah, yang dari influencer ini ke-share ke Visit San Diego, ke-share Visit California, Trip California, Trip Advisor, terus apalagi Trip San Diego gitu. Jadi dia kesebar gitu karena memang kan ya sosial media ya, kekuatan sosial media udah nyebar ke kemana-mana gitu. Terus aku bilang sama dia, ya if it's meant to be gitu. Kalau memang Tuhan udah mengizinkan kita harus gini ya emang gini gitu. Dan dari yang influencer itu yang bikin aku fully book sampai tahun ini. Wow. Karena tersebarnya kan ke mana-mana kan. Jadi kan yang dari TikTok jadi penuh sampai Juli tahun ini. Yang September si influencer sekarang fully sampai tahun depannya gitu. 2023. Ini kebayang ya udah ada jadwal nih untuk orang-orang yang nunggu sampai tahun depan nih Van ya. Jadi memang sebenarnya itu influencer itu penting, tapi memang harus ada sesuatu juga yang dijual, yaitu konsep yang unik. Tapi juga bisa terbukti bahwa memang bukan hanya sekedar konsep, tapi the whole 9 yards. Jadi harus semuanya tuh bisa memuaskan gitu, dari konsep, dari isi dan orang puas gitu ya. Ya intinya sih sebenarnya karena kita beda dari hampir semua orang gitu kan. Karena aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dapet notification dari US Embassy yang di Jakarta bahwa Warung Riri restoran Indonesia terbaik di California. Aku juga kaget, ini US Embassy tahu dari mana? Aku pikir aku ada apa gitu sama US Embassy Jakarta kan. Sampai akhirnya nih dengar ada yang namanya Warung Riri Day. Nah, ini apa nih? Apa nih Warung Riri Day di San Diego? Itu juga tuh. Nah, setelah kita buka tahun lalu kita buka, sebenarnya kita itu ada sedikit kendala sebenarnya. Karena gini, ternyata di San Diego itu tahun lalu itu belum ada namanya Miko. Balik lagi sih sejarahnya. Sejarahnya gini, 2017 Gubernur California dia menetapkan bahwa kita boleh punya UMKM di California. Artinya kita bisa buka usaha kecil di rumah gitu, tanpa harus ke commercial property, tanpa harus pergi ke buka restoran, atau pokoknya bisa bikin usaha kecil di rumah, UMKM di rumah gitulah, sama konsepnya. Karena kan MIKO itu artinya UMKM, Micro Enterprise Home Kitchen gitu. Nah, waktu warung kita jadi, semua konsep udah jalan, kita udah panggil teman-teman dan keluarga untuk test run, kita mau apply license, nggak bisa gitu loh, nggak bisa gitu. Nah, terus ternyata dari 2017 itu adalah kebijakan masing-masing kota untuk mensahkan undang-undang UMKM itu gitu. Di California sejauh ini cuman ada 10 kota yang mensahkan undang-undang itu gitu. Nah, San Diego itu nomor 7 tahun lalu. Nah, akhirnya aku sama Dev, kami beruntung karena kami punya catering bisnis sebelum kita buka warung kan. Jadi catering udah ada izin gitu udah ada izin. Artinya adalah kita catering sendiri ke dapur komersial tetap, tapi kita bisa serving tamu kita ya kan di rumah kita. Kan event venue-nya bisa di mana aja, nggak perlu harus di taman atau nggak perlu harus di gedung resepsi gitu kan. Kalau mau bikin event kan bisa di mana aja kan gitu. Nah, itu yang bikin untung. Cuman aku bilang sama Dev, kita nggak bisa berdiam diri dengan kenyamanan kita. Kita harus perjuangin UMKM ini supaya San Diego tuh bisa punya UMKM gitu loh. Akhirnya
aku setiap hari setelah telepon ke tata kota San Diego, mereka bilang, iya undang-undang itu belum berlaku, jadi kamu mesti telepon DPR, MPR, pemerintahan San Diego untuk bikin undang-undang ini berlaku gitu. Nah, akhirnya suamiku seminggu sekali dia telepon anggota MPR DPR, karena kan di Amerika kita dibebaskan untuk menyuarakan suara rakyat kan gitu. Ya udah dia telepon segala macam, sampai akhirnya bulan September tahun lalu kita diundang untuk ke gedung MPR DPR ketika mereka ada rapat bersama rakyat yang kita bisa datang untuk menyuarakan suara kita gitu. Nah, saat itu Dev bilang sama para anggota supervisornya MPR DPR bahwa kita harus adain UMKM dong di San Diego karena kita lagi COVID, cari makan kemana kan gitu kan, kita mesti berjuang hidup gitu loh. Nah, akhirnya mereka bilang waktu itu bulan September tahun lalu, dia bilang kita mesti taruh di revisi dulu gitu. Program ini boleh berjalan atau tidak, harus dengar dari suara pemilihan dari rakyat. Terus program ini berlangsung untuk temporary permit selama 2 tahun, atau program ini sama sekali bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu, tanpa harus ditunggu 2 tahun. Jadi fully. Yeah. Nah, bulan Februari, jadi setelah 6 bulan kemudian, akhirnya bulan Februari diketok palu bahwa di San Diego boleh punya UMKM. Nah, pelopornya adalah kami gitu loh, karena kita mau berjuang untuk ngadain UMKM di San Diego gitu loh. Jadi berkat Riri ya. Ya, berkat Dev sama aku sih sebenarnya, maksudnya ada juga sih namanya Cook Alliance, jadi salah satu foundation di culinary di Amerika. Mereka juga ikutan berjuang gitu untuk ngebuka UMKM ini di seluruh California gitu. Ya udah, akhirnya dapet, dan setelah ditelusuri ternyata selama ini saya pribadi, warung Riri pribadi, dan catering aku sebelumnya nama cateringnya Cooking with Riri gitu kan, ternyata aku banyak membantu masyarakat sekitar sebenarnya. Jadi waktu di tengah-tengah pandemik aku bikin nasi bungkus gitu, nasi bungkus untuk keluarga 4 orang, aku kasih gratis ke keluarga yang lain gitu. Terus selama pandemik juga aku bantu sekolah-sekolah, aku kasih makan bu gurunya, kepala sekolahnya gitu. Ada satu sekolah tuh biasanya 50 pegawai ya, termasuk guru-guru dan kepala sekolah. Ternyata aku udah kasih makanan gratis gitu ke beberapa sekolah gitu. Ada 5 sekolah, dan itu juga yang menjadi, wah ternyata warung Riri ini, keluarga kami berguna juga untuk masyarakat sekitar gitu loh. Iya, dan itulah yang juga menjadi salah satu pendukung. Ya. Akhirnya ini bisa diperjuangkan dengan sukses gitu ya. Ya gitu. Nah terus karena di sini suara rakyat adalah di nomor 1 kan lah, maksudnya didengar gitu. Akhirnya salah satu anggota MPR DPR di San Diego namanya Joel Anderson, dia kasih hari warung Riri Day tanggal 2 Mei. Sama kayak di Indonesia, tanggal 2 Mei kan Hari Pendidikan Nasional ya. Ya. Nah sama itu, jadi di San Diego itu setiap tanggal 2 Mei itu tanggal merah untuk memperingati hari warung Riri gitu. Wah, ini jadi hari tanggal merah di San Diego ya? Ya, di San Diego ya gitu. Cuman kan balik lagi, sekarang gini logikanya ya, walaupun skalanya cuman San Diego, tapi San Diego kan the finest city in America. Dia kota terbaik di Amerika, itu satu. Terus kedua, skalanya lagi ya cuman San Diego, tapi coba deh cari restoran Indonesia di seluruh dunia ya, di seluruh dunia yang dikasih dedikasi hari seperti ini, ada nggak? Iya, nggak ada. Gitu, nggak ada. Nggak ada gitu kan. Jadi walaupun skalanya cuma San Diego, itu nggak cuma San Diego gitu. Itu skalanya. Betul banget. Itu skalanya masih skala internasional kalau menurutku ya. Kalau menurutku. Yang pasti kita ikut bangga banget ya. Terima kasih. Ada tidak hanya restoran Indonesia, tapi ini ada Rumah Lumbung Indonesia. Ya, terima kasih. Yang didirikan oleh Riri dan suami yaitu Dave untuk juga mempromosikan kuliner Indonesia di Amerika. Iya. Nah, menu bulan ini apa, Ri? Oh, jadi gini, karena menunya beda-beda kan ya. Bulan September sih sebenarnya udah masuk September nih kan. Menunya babi guling. Kenapa? Jadi gini,
kan banyak juga orang yang tanya, kok kamu nggak jualan halal food gitu. Yang perlu diingat adalah saya kan harus membawa citra Indonesia ya, maksudnya memperkenalkan kulineri Indonesia gitu. Jadi dari 1 tahun saya tetap harus nunjukin bahwa makanan Indonesia ya Bali itu ada gitu loh, babi guling itu ada gitu. Kalau misalnya ada yang mau ganti menu gitulah ya, itu aku juga bisa cater. Jadi mereka nggak makan babi guling misalnya, mereka mau makannya cuman ayam suwir gitu, aku juga bisa bikin gitu, aku cater mereka juga gitu. Ya jadi bulan ini menunya lucunya adalah sopnya sop Brenebon dari Manado. Oh, wow, Sopnya ini sop beragam Brenebon, banget ya. iya. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Terus makanan seafoodnya itu biak kerang dari Papua. Ini kan rumah lumbung. Tadi kan kapasitasnya juga paling banyak 6 orang. Jadi ini memang susah sekali untuk mendapatkan jadwal kecuali kalau mau menunggu, dan pastinya menunya kan juga nggak bisa diprediksi begitu ya, Ri ya? Ya betul. Menunya karena menunya harus sesuai dengan ini juga kan, petani lokal. Oh iya, oke. Dan tapi kalau misalkan ada request, apakah itu boleh, Ri? Misalnya ada yang datang tapi nggak makan ikan gitu karena alergi, apakah itu bisa diganti, Ri? Ya bisa diganti. Jadi ini kan proses ya semuanya ya. Kayak misalnya awalnya kita menyediakan makanan 6 course sama 3 course gitu kan. Ternyata permintaan pasarnya mereka nggak mau yang cuma 3 course karena mereka berpikir gini, saya datang makan, duduk, udah selesai, terus ngapain gitu loh. Tapi kalau dia makan 6 course, dia bisa puas gitu loh, bisa travel juga kan dari makanannya kan. Betul. Nah, sekarang ada 6 course, terus udah gitu tadinya kan aku nggak bisa cater gitu kan, maksudnya nggak bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka ini, tapi sekarang aku bisa. Oke, sekarang apa sih tips sukses untuk menjalankan atau membuka usaha restoran Indonesia di Amerika? Aku selalu bilang gini, do what you love to do and love what you doing. Artinya lakukan apa yang kamu sukai gitu loh, dan cintailah apa yang kamu lakukan gitu. Artinya gini, supaya kita bangun pagi tuh nggak berpikir, aduh gue mesti pergi kerja gitu kan. Kita berpikir, aduh hari ini saya mau berbuat apa ya supaya menyenangkan orang lain gitu. Jadi harus dipikir positifnya. Nah, sama seperti masakan Indonesia gitu. Walaupun nggak banyak orang yang tahu bahwa Bali itu cuman pulau kecil Indonesia, orang taunya Indonesia adalah Bali kan gitu. Nah, itu yang mesti terus ditanemin bahwa paling nggak orang yang datang ke sini bisa menikmati, bisa mengingat, ada berbekas di hati mereka gitu loh. Iya. Jadi bangun tidur tuh tujuannya untuk itu, untuk nyenengin orang lain sebenarnya kan gitu kan. Susah tuh sebenarnya, susah. Tapi ketika kita memikirkan seperti itu, pasti deh segala sesuatunya juga jadi baik gitu. Kalau menurut aku sih itu gitu. Jadi ketika kita bikin masakan Indonesia, jangan pernah berpikir bahwa masakan Indonesia itu murah gitu. Selalu berpikir bahwa kalau nggak ada yang makan, paling nggak aku makan dan aku bisa makan pakai tangan gitu loh. Maksudnya menikmati sesuatu tersendiri untuk kita sendiri aja dulu gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Makanya masakan Indonesia tuh susah sih sebenarnya. Susah banget tau, masakan Indonesia tuh susah. Sangat rumit dan juga rempahnya banyak. Rempah banyak banget. Kita sendiri juga ikut, seperti tadi aku bilang, kita juga ikut bangga ada Warung Riri yang berdiri di California, satu-satunya restoran Indonesia di San Diego yang bisa mendapatkan gelar nih ya, kita bilangnya Warung Riri Day di San Diego. Ini juga membanggakan prestasi yang amat sangat keren banget. Sukses selalu buat Riri dan Dave dan juga Warung Riri. Semoga nanti teman-teman nih yang sedang mendengarkan, siapa tahu ya main ke San Diego bisa datang deh. Oke, thank you banget Ri. Wah, tipsnya ini oke banget dan saya langsung mau buka restoran nih kayaknya. Aduh, boleh tuh. Nanti kita langsung mampir ya Ria ke restorannya Irfan. Yang pasti tips tadi akan sangat berguna nih bagi teman-teman yang mendengarkan. Mungkin nggak hanya membuka restoran Indonesia di Amerika aja ya, tapi mungkin di mana aja ini tipsnya juga bisa kepake nih pastinya. Iya, betul. Dan yang pasti sekali lagi terima kasih Riri atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin next time kita ngobrol-ngobrolnya di warungnya kali ya, enak ya. Langsung ya kita ke Warung Riri. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu obrolan kita di Kudos bersama Riri. Thank you banget ya Ria. Thank you Riri. Bye-bye. Bye Mbak Dania, bye Mas Irfan, bye VOI team. Terima kasih banyak.